Udah nolep, ansos, introvert, jomblo, pecandu PMO lagi. First of all, gue punya kabar sangat baik buat lo yang ngerasa lagi ada di situasi kayak gini dan pengen escape, pengen kabur. Kabar baiknya apa? Lo udah ada di titik terbawah, udah ada di posisi nothing to lose. Jadi satu-satunya opsi buat lo itu naik ke atas, memperbaiki diri dengan ngelakuin self improvement. That's what I'm talking about. Kecuali ya kalau lu pengen terus ada di kondisi keterpurukan ini, udah nyerah sama kehidupan, gue nggak bisa menolong karena ujung-ujungnya switchnya, saklarnya ada di diri lu. Lu yang ngambil keputusan pengen berubah atau enggak. Gue di sini sekedar ngasih inputan berupa informasi yang sekiranya ngebantu lu untuk improve diri. Informasinya mau dipakai atau enggak itu tergantung sama lu. Nah di video ini gue mau sharing berbagi tips tentang hal-hal yang mesti lu lakuin yang menurut gue efektif buat lu yang udah muak banget menjalani hidup sebagai seorang nolep, ansos, introvert, jomblo, pecandu PMO pula. Gue akan jelasin hal-hal krusial apa aja yang gue pikir dengan lu ngelakuin hal-hal tersebut. Perlahan tapi pasti. Ingat gak ada yang namanya instan, semua butuh proses. I understand. Lu dijamin bakal bertransformasi dari seorang cowok nolep, ansos, pecandu PMO yang menebarkan energi negatif ke lingkungan sekitar menjadi seorang cowok Sigma yang menebarkan energi positif dan dicintai banyak orang. Apa aja tipsnya? Yang pertama, rombak ulang pattern pembentukan identitas lo. Ini sebuah metode keren dari sebuah buku yang baru-baru ini gue baca, Resilience Hard-Won Wisdom for Living a Better Life, yang ditulis sama Eric Greitens, mantan tentara Amerika di Perang Timur Tengah. Jadi selama ini pattern pembentukan identitas yang lu lakuin secara tanpa sadar, yang mana ini ngebuat lu terjebak terus di kondisi nolep, ansos, forever alone. Yaitu patternnya kayak gini: feeling, action, identity. Lu mengutamakan feeling dulu, terus dari feeling tersebut lu ngelakuin sesuatu untuk mengusir atau memperkuat feeling tersebut, dan habis itu identitas lu terbentuk dari situ. Gua kasih contoh, lu ngerasa depresi, cemas, overthinking, terus buat ngilangin feeling tersebut lu melakukan PMO karena enak, karena ngobati penderitaan lu tersebut. Tapi cuma sesaat, pas ngelakuin PMO emang lu lupa sama perasaan depresi, cemas, overthinking tadi, tapi setelah itu perasaan gak enak ini datang lagi. Akhirnya identitas lu gak berubah sama sekali. Identitas lu dipengaruhi sama feeling yang lu rasain di awal tadi. Pembentukan identitas yang diawali dari feeling tersebut, ini yang salah, my dear friend. Dan yang harus lu lakuin yaitu nge-switch pattern pembentukan identitas lu dari yang sebelumnya feeling, action, terus yang terakhir identity, menjadi identity dulu, action, dan feeling yang terakhir. Jadi lu ngeplan dulu, menetapkan dulu, pakai logika dulu. Identitas gue cowok berkualitas high value, sigma, skibidi sejati pokoknya, yang produktif nih. Nah dari situ baru lu tentuin hal-hal apa sih yang dilakuin sama cowok berkualitas high value tersebut. Apakah ngelakuin PMO? Nope. Apakah nontonin atau nyawer live stream cewek cantik seksi di sosmed berjam-jam? Nope. Apakah nyari duit dengan main judi online? Nope. Apakah baca buku? Yes. Terus lu lakuin deh, dan abis itu secara feeling lu merasa bangga, merasa puas, satisfy karena udah berhasil ngelakuin hal yang sulit. Dan feeling rasa bangga, puas inilah yang akan makin terus nguatin identitas lu sebagai cowok berkualitas high value yang lu tetapkan tadi sebelumnya, berdasarkan logika, berdasarkan lu pengennya menjadi apa, bukan based on feeling seperti yang tadi gue jelasin di pertama. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Yang kedua, mulailah untuk glow up secara fisik. Karena looks itu penting, gue udah pernah bahas juga di salah satu video, dimana looks lu itu menciptakan persepsi di kepala lu. Kalau looks lu gak enak, lu pun jadi benci sama diri sendiri, jadi negative thinking. Dan pemikiran kayak gini harus dihilangin dengan cara memperbaiki penampilan fisik lu dengan glow up. Tapi bukan ngikutin standar yang kayak di TikTok atau di sosmed. Glow up yang gue maksud itu lebih ke maksimalin genetik yang emang udah lu punya, biar nggak maksain dan hasilnya secara fisik lu terlihat sehat dan natural gitu. Bukan kayak secara genetik emang lu punya kulit gelap terus lu maksain pengen jadi putih dengan beli bermacam-macam produk skincare, itu nggak natural menurut gua. Caranya gimana? Dengan banyak gerak, jalan kaki, ngelakuin olahraga yang sesuai sama kemampuan fisik lu.
Yang penting lu enjoy pas ngelakuinnya. Menurut gua nggak perlu sampai kayak harus nge-gym, ngincer badan kayak binaraga. Ini terlalu ekstrim. Yang penting badan lu lean, langsing, low body fat, nggak cungkring kekurusan dan nggak cabi kegemukan. Dan juga yang nggak kalah penting yaitu diet, stop atau kurangi secara drastis makanan atau minuman kemasan yang ingredientsnya itu, yang bahan-bahannya itu banyak kandungan-kandungan kimia yang namanya bahkan sulit dieja kan. Ini mengacaukan hormon dan ngefek juga ke kesehatan mental lo. Sumber gula sebaiknya dari madu murni atau buah kalau lo nggak bisa tanpa makanan manis. Protein banyakin, prefernya dari hewani, daging. Karbo dari nasi lah ya, kalau roti ada campuran gulanya biasanya. Intinya lu pilih yang sangat minim proses. Skincare products menurut gua agak kurang penting kalau dari sisi dietnya berantakan. Bikin lu putih iya, tapi secara kesehatan dipertanyakan. Terkesan dibuat-buat gitu menurut gua glow up-nya kalau pakai skincare. Dengan lu nerapin berbagai macam skincare cairan kimia ke wajah lu, yang mana ini udah terbukti nggak bagus buat hormon testosteron kita. Makanya gua against sama skincare products ini. Gua tahu ini mungkin kontroversial, lebih lengkapnya mungkin nanti gua bahas di video tersendiri. Yang ketiga, reset dopamin reseptor atau dopamin detox. Sumber kebahagiaan lu sebagai seorang no-lab ansos jomblo adalah hiburan-hiburan yang lu peroleh dari layar, sosmed, anime, Netflix, dan situs kotor, dan tisu dan baby lotion buat lu tahu tujuannya apa. Ribuan jam udah lu tuangin buat hal-hal tersebut selama ini, hal-hal fasib tersebut. Dopamin di otak lu pun adapt, dimana otak lu jadinya nganggep hal-hal tersebut sebagai sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, padahal bukan. Apa solusinya supaya lu bisa ngereset lagi definisi kebahagiaan buat otak lu ini? Very simple, dan actionnya udah jelas banget. Lu puasa dulu sama kegiatan-kegiatan tadi, ngasih otak lu space, biar otak lu mempelajari ulang apa sih sebenarnya yang ngebuat lu itu bahagia. Yang bahagianya itu yang ngasih dampak positif juga ke diri lu dan sekitar. Selain kegiatan hiburan-hiburan fasib dari layar tadi, ini nggak mudah, tentu saja bakal ada yang namanya withdrawal symptoms yang menyulitkan. Tapi gue jamin begitu lu lolos fase withdrawal symptoms yang menyakitkan, yang membuat menderita ini, hidup lu bakal berubah total ke arah yang lebih positif. Bang, apakah harus berhenti total dari sosmed, anime, film, Netflix? Lebih tepatnya dibatasi penggunaannya secara ketat. Jadinya kegiatan ini bukan jadi main goal lu dalam keseharian. Kalau situs kotor mah harus berhenti total selamanya, karena kalau yang ini 100% useless. Yang keempat, menjadi ekstrovert itu bisa dipelajari kok. Alasan kenapa lu takut bergaul, takut berhadapan sama orang lain, apalagi lawan jenis, yaitu karena lu udah menanamkan duluan identitas sebagai seorang introvert. Ditambah lu ngelihat konten-konten tentang introvert ini, introvert itu begitu, energinya jadi lebih cepat habis pas di tempat umum dan sebagainya. Ini makin mengkotakkan lo tentang apa aja yang bisa lo lakuin atau enggak sebagai seorang manusia dalam hal berhubungan sosial sama orang lain. Kenapa lo nggak mencoba mengganti identitas lo sebagai seorang ekstrovert? Apa salahnya kan untuk mencoba untuk bereksperimen? Kayak diri gue contohnya, gue bisa menjadi seorang ultra introvert dan menjadi seorang ultra ekstrovert juga. Gue sanggup menghadapi situasi sendiri, isolasi, sanggup juga menghadapi situasi bersosial, harus tawa, canda, ngomong nonstop. Dan gue kasih tahu nih, punya personality fleksibel kayak gini tuh seru banget. Lu jadi bisa adapt di segala situasi dan kondisi. Berani adalah kunci. Hal yang bisa lu lakuin ya kayak minimal ngajak temen nongkrong ke cafe, mungkin ngajak gebetan atau cewek yang lu suka buat ngedate, ketemu. Lo harus berani buat menginisiasi, jadi inisiator, jadi seseorang yang memulai. Coba apa resiko terburuk dengan lo ngajak temen atau cewek ketemu nongkrong? Ditolak, that's it. Duit lo gak berkurang, nyawa lo gak terancam, lo masih tetap bisa bernafas. Awal-awal belajar jadi extrovert ini mungkin mengerikan, bukan gua banget ngelakuin ini. Tapi istilah fake it till you make it itu somewhat true. Dengan jam terbang naik, berpura-pura menjadi seorang extrovert, identitas lo dari yang sebelumnya introvert pun berubah menjadi extrovert. Let him cook! Let him cook now! Oke, like, share, komen seperti biasa. Kalau lo terbantu sama kontennya, subscribe. Buat lo yang belum subscribe channel ini, subscribe, susah banget ngejanya cuy. Buat lo yang kecanduan parah PMO pengen berhenti, baca ebook gua dimana gua ngejelasin A sampai Z cara supaya berhenti PMO dalam level yang lebih mendetail, lebih mendalam. Dijamin ini bacaan yang sangat amat worth it buat ngebantu proses berhenti PMO yang lagi lu lakuin sekarang. Lu butuh inputan yang tepat dalam hal ini dan ebook gua ada untuk itu. Dan juga gua baru rilis course di Udemy tentang cara membuat konten yang menarik. Ini course yang cocok buat lo content creator pemula
yang pengen belajar dari pengalaman gue ngelakuinnya gimana, pengen menyerap isi kepala gue, dapatkan course ini. Mumpung lagi diskon cuma 99k di Udemy, cuma sampai 8 hari ke depan. Thanks for watching, see you in the next video. Ciao.